Pak, permisi pak, bapak manajer di minimarket ini kan? Iya, bener mas. Saya Kono, manajer toko ini. Ada yang bisa saya bantu mas? Ada masalah apa sama produknya? Bukan produknya pak, tapi kasir bapak di dalam. Tolong dipanggil dan ditegur itu kasirnya yang cewek. Loh, memangnya kenapa ya mas? Kasir kami atas nama siapa? Namanya Lulu kalau nggak salah. Lihat di name tag-nya. Ini lihat deh pak, saya belanja total Rp35.000, bayar pakai uang Rp50.000. Harusnya kembalian saya Rp15.000, tapi Selamat siang ibu. Wah, belanjaannya lumayan banyak banget ya hari ini. Iya nih mbak, buat stok di rumah. Berapa total semuanya mbak? Totalnya jadi Rp98.000 bu. Mau sekalian isi pulsa atau tambah roti manisnya? Lagi ada promo beli 2 gratis 1 loh. Gak usah mbak, itu aja cukup. Ini uangnya ya, Rp100.000 pas. Tolong agak cepet ya mbak, saya agak buru-buru nih mau jemput anak sekolah. Baik bu. Waduh bu, sebentar ya. Kenapa mbak? Aduh, maaf banget bu. Laci kasir saya lagi kehabisan uang kembalian 2.000-an nih. Uang kecilnya lagi kosong banget dari tadi pagi. Gimana kalau uang 2.000-nya didonasikan aja bu? Gimana? 2.000 ya? Yaudah deh mbak, nggak apa-apa, simpan aja kembaliannya, saya buru-buru soalnya. Wah, terima kasih banyak ya bu. Semoga rezekinya makin lancar. Selamat berbelanja kembali. Kan lumayan banget, cuma modal alasan kembalian habis plus senyuman manis 2.000 melayang ke kantong aku. Dalam sehari bisa dapat puluhan ribu nih. Wah, lu, kamu lagi ngapain tuh? Banyak banget uang receh sama 2.000-an di atas meja. Sally, bikin kaget aja kamu. Masuk nggak pakai ketok pintu. Lah, ini kan ruang istirahat bareng lu. Ngapain juga pakai ketok pintu? Tapi beneran deh, itu uang receh banyak banget buat apaan? Oh, ini tuh uang hasil kembalian aku belanja pribadi tadi pagi, Sel. Terus ada juga uang simpanan dari rumah. Sengaja dikumpulin di tas buat tabungan biar arisan nanti sore. Oh, aku kira uang dari laci kasir. Soalnya tadi ada beberapa pembeli yang nanya ke aku di lorong barang. Katanya kok kasir depan sering banget nggak ada kembalian 1.000-2.000. Aku sampai bingung mau jawab apa. Ya ampun Sel, kamu kan tahu sendiri, dari pusat emang sering lambat ngirim pecahan uang kecil. Masa pembeli komplain gara-gara 1.000-2.000 sih? Lagian mereka juga pada ikhlas kok, pas nggak minta pembulatan. Ya iya sih, tapi tetep aja lu, mending kalau ada uang kecil dikasih dan dikembaliin aja lu tuh. Kasihan juga pembeli kalau tiap hari dipotong 1.000-2.000. Nanti lama-lama bisa jadi masalah loh kalau Pak Kono tahu. Alah, tenang aja Sel, Pak Kono gak bakal ngurusin uang receh sekecil itu. Yang penting kan laporan omset utama kita tiap hari selalu aman. Udah aku mau balik lagi ke kasir, antrian mulai rame tuh. Aneh banget sih lu, perasaan uang recehnya banyak banget tadi. Selamat sore kak, baju yang ini sama tasnya mau dibungkus semua? Iya mbak, bungkus semua ya. Tolong dicoba dicek dulu bajunya, takut ada yang cacat atau benangnya lepas. Siap kak, semuanya sudah dicek ya, kondisinya mulus. Total belanjaannya jadi Rp1.250.000. Ini ya mbak, 100 ribuan 10 lembar, sisanya lembaran 50 ribuan. Pas kok, nggak usah dihitung ulang juga nggak apa-apa. Tetap wajib saya hitung ulang ya kak, sesuai SOP. Oke, uangnya pas Rp1.250.000. Sip, makasih ya mbak. Sama-sama kak. Wah kakak hobi banget belanja ya, sering banget kelihatan main ke mall sini. Ya begitulah mbak, kalau kita tahu cara nyari duit gampang. Belanja barang branded tiap minggu mah urusan kecil, nggak perlu kerja mati-matian dari pagi sampai malam. Wah hebat banget kakak, bisnis sampingannya ya. Bisa dibilang gitu, bisnis pembulatan model senyum. Yaudah ya, saya duluan mbak. Loh, tunggu dulu. Ini kan total belanjaanku Rp35.000. Uang yang tak kasih tadi Rp50.000. Harusnya kembalian aku Rp15.000 dong.
kok ini cuma dikasih 10.000? Bisa truk jelas tertera 15.000. Wah nggak beres ini. Kasir cewek tadi main asal-asadarin uang 10.000 terus langsung manggil antrian berikutnya. Pak, permisi pak, bapak manajer di minimarket ini kan? Iya, bener mas. Saya Kono, manajer toko ini. Ada yang bisa saya bantu mas? Ada masalah apa sama produknya? Bukan produknya pak, tapi kasir bapak di dalam. Tolong dipanggil dan ditegur itu kasirnya yang cewek. Loh, memangnya kenapa ya mas? Kasir kami atas nama siapa? Namanya Lulu kalau nggak salah. Lihat di name tag-nya. Ini lihat deh pak, saya belanja total Rp35.000, bayar pakai uang Rp50.000. Harusnya kembalian saya Rp15.000, tapi kasir bapak cuma ngasih Rp10.000. Pas saya tanya tadi di dalam, dia malah ngeles katanya Rp50.000-nya dipotong buat pembulatan sama biaya kantong plastik. Mana ada biaya kantong plastik? Mahal banget. Waduh, masa sampai Rp5.000 mas? Maaf banget atas ketidaknyamanannya. Kantong plastik kan harganya cuma Rp200. Makanya itu pak, ini bukan pertama kalinya loh. Minggu lalu saya belanja di sini juga kembaliannya kurang Rp1.500. Alasannya nggak ada uang koin. Duh, mohon maaf sekali ya mas. Atas nama manajemen toko, ini saya ganti kekurangan Rp5.000-nya dari uang saya dulu. Nanti kasir yang bersangkutan pasti akan langsung saya panggil dan tanyakan masalah ini. Bukan masalah Rp5.000-nya pak, tapi kejujurannya, jangan sampai kasir bapak malah sengaja nilai uang kembalian pelanggan. Kasihan pelanggan lain yang nggak teliti. Ya mas, terima kasih banyak atas masukannya. Ini jadi catatan serius buat saya. Permisi Pak Kono, katanya Bapak manggil saya ya. Ada yang bisa dibantu Pak? Duduk dulu. Ada hal penting yang mau saya tanyakan sama kamu. Ada apa ya Pak? Soal target penjualan hari ini kah? Bukan, dulu baru aja ada pelanggan yang protes keras di luar. Mas-mas yang tadi belanja di kasir kamu, dia komplain kembaliannya kurang Rp5.000. Dan yang bikin saya kaget, dia bilang kamu beralasan uang Rp5.000 itu dipotong buat biaya kantong plastik dan pembulatan. Ya Allah Pak Kono, astagfirullahaladzim. Mas-mas yang tadi itu bilang kayak gitu ke Bapak. Dia nunjukin struk dan sisa uang kembaliannya ke saya. Dan ini bukan laporan pertama lu. Minggu ini aja udah ada 3 pelanggan yang ngeluh ke saya atau lewat layanan konsumen soal kembalian yang kurang. Pak Kono kan tahu sendiri gimana saya kerja selama ini. Saya tuh selalu melayani pelanggan dengan jujur dan penuh senyum Pak. Mas-mas tadi itu yang salah paham. Salah paham? Tadi antrian lagi panjang banget. Dia terburu-buru milih barang. Terus pas saya mau serahin uang Rp5.000-nya, dia malah langsung nyamber uangnya Rp10.000 dan ngacir gitu aja. Tapi kenapa dia bilang kamu nyebut soal biaya pembulatan plastik Rp5.000? Itu dia Pak, saya tadi tuh lagi ngomong sama pelanggan belakangnya soal plastik. Dia malah salah dengar, terus langsung emosi. Yakin deh Pak, dia cuma nyari-nyari alasan karena lagi apes atau sengaja mau bikin nama saya jelek. Tega banget orang itu. Dulu, kejujuran itu modal utama di toko ini. Soal uang receh sekalipun itu hak pelanggan. Jangan pernah sekali-kali kamu tahan atau manipulasi alasannya. Demi Allah Pak, saya nggak berani ambil hak orang lain. Niat saya kerja di sini kan mau cari nafkah yang halal. Kalau emang saya salah hitung karena kelelahan, saya minta maaf banget Pak. Nanti uang Rp5.000-nya biar saya ganti pakai uang pribadi saya. Ya udah, uangnya tadi udah saya ganti pakai uang saya. Lain kali tolong lebih teliti dan jelas kalau bicara sama pembeli ya. Jangan sampai ada salah paham begini lagi. Siap Pak Kono, makasih banyak ya Pak udah mau dengerin penjelasan aku dan percaya sama aku. Aku janji bakal lebih teliti lagi. Lu, HP baru ya? Beda banget sama yang minggu lalu kamu pakai. Ini kan merek flagship yang harganya belasan juta itu kan? Tahu aja kamu sis. Iya nih, baru ambil kemarin lusa. Kameranya bening banget buat foto-foto. Gaya banget, tapi tunggu deh. Lu, bukannya kamu baru kerja beberapa bulan jadi kasir di minimarket itu? Perasaan gaji kasir standar UMR kan? Aduh sis, ya kalau cuma ngadilin gaji pokok sih emang keram perut. Tapi kita tuh harus pintar-pintar cari sampingan. Memanfaatkan peluang di tempat kerja. Sampingan gimana maksud kamu? Kamu jualan online di kasir? Gak usah repot-repot jualan, simpel aja. Tiap hari kan ada ratusan orang belanja. Kembalian 1.000, 2.000 atau 3.000 itu jarang banget ada yang merhatiin. Kebanyakan pelanggan malas ngurusin receh. Ya udah, tahan aja kembaliannya. Bilang aja uang kecilnya habis atau buat pembulatan. Hah?
kamu nahan uang kembalian pelanggan? Lu seriusan kamu? Itu namanya kamu ngambil uang orang tanpa izin. Dih, lebay banget respon kamu. Cuma 1.000-2.000 doang sis, mereka juga kaya-kaya kok, nggak bakal bangkrut cuma kehilangan 1.000 perak. Daripada recehan itu terbuang atau ditinggal gitu aja, yang mending aku kumpulin. Pak Mono, tolong perhatikan layar monitor nomor 4 ini baik-baik. Ini rekaman 2 hari yang lalu pas jam sibuk sore hari. Iya Pak Aris, itu sipnya Lulu. Kenapa emangnya? Coba diputar lebih lambat ya Mas. Lihat gerakan tangan kanan Lulu setelah scan barang pelanggan. Pelanggan menyerahkan uang 50.000. Kembaliannya seharusnya 18.000. Tunggu, dia cuma ngasih uang 10.000 sama 2 lembar ribuan ke pembeli. Tapi di layar kasir diinput kembalian utuh. Terus 5.000 sisanya. Perhatikan tangan kirinya Pak Kono. Uang 5.000-an satu lembar dialihkan ke bawah meja, lalu diselipin masuk ke kantong celana bagian belakangnya. Gerakannya cepat dan terlatih banget. Dan ini bukan cuma sekali 2 kali Pak Kono. Kami dari tim audit sudah mencocokkan data transaksi selisih kasir selama 3 bulan terakhir dengan rekaman CCTV. Total uang kembalian pelanggan yang ditahan dan dimasukkan ke kantong pribadinya mencapai jutaan rupiah. Oh, astagfirullahaladzim. Kemarin pas saya tegur, dia nangis-nangis bawa nama Tuhan, bilang kalau dia jujur dan cuma salah paham. Ternyata selama ini dia bohongin saya habis-habisan. Bukti digital dan laporan keuangan udah klop 100% Pak Kono. Nggak ada celah buat mengelak lagi. Kita harus panggil dia sekarang juga sebelum kerugian toko makin membesar. Ada apa ya Pak Kono? Kok manggil saya ke gudang belakang, kasir depan lagi agak ngantri nih? Gak usah mengalihkan pembicaraan dulu. Sally, sengaja saya panggil ke sini biar dia jadi saksi. Maksudnya gimana ya Pak? Silahkan dilihat sendiri Lulu. Ini foto-foto kamu saat transaksi di kasir. Kelihatan jelas kan tangan kamu masukin uang kembalian pelanggan ke kantong celana kamu sendiri. Itu saya cuma mau tuker uang receh aku sendiri kok Pak. Beneran, saya nggak ngambil uang toko. Cukup Lulu, jangan bohong lagi. Saya udah lihat video CCTV lengkapnya dari 3 bulan lalu bersama tim audit. Kamu sengaja nggak mengembalikan uang receh pelanggan. Kamu bohongi mereka pakai alasan kembalian habis. Terus uangnya kamu makan sendiri. Ya ampun Lulu, jadi uang tumpukan receh di tas kamu waktu di ruang loker itu beneran uang nyuri dari pembeli. Kamu tega banget Lu. Pak Kono, ampun Pak, tolong maafin saya Pak. Saya hilaf Pak, saya janji gak bakal ngulangi lagi. Tolong jangan dipecat ya Pak, saya butuh pekerjaan ini. Gak ada maaf lagi Lulu. Kamu bukan cuma merugikan toko, tapi kamu udah merusak nama baik minimarket ini dan mengkhianati kepercayaan saya. Hari ini detik ini juga kamu saya pecat secara tidak hormat. Dan ingat Lulu, seluruh kerugian hasil curian kamu wajib kamu ganti secara utuh. Laporan pelanggaran ini juga akan masuk ke catatan rekam jejak kamu di asuransi retail. Jangan Pak, tolong kasihanin saya Pak. Baik Lulu, kalau dilihat dari CV kamu punya pengalaman hampir 2 tahun jadi kasir di minimarket sebelumnya. Secara keahlian kamu tentu sudah terbiasa dengan sistem POS. Iya benar Bu Tira, saya sangat cepat dalam melayani transaksi, ramah pada pelanggan dan selalu berusaha mencapai target harian toko. Bagus, tapi ada satu hal menjanggal. Di sini tertulis kamu berhenti dari tempat kerja sebelumnya secara mendadak. Boleh tahu alasan utamanya? Bu, saya mengundurkan diri karena ingin mencari pengalaman baru di perusahaan yang lebih besar seperti ini. Lagi pula, suasana kerja di tempat lama kurang kondusif buat saya. Oh, sesuai prosedur standar perusahaan kami, untuk posisi kasir yang memegang uang tunai, kami wajib melakukan background check ke atas nama kamu. Bentar ya, saya hubungi Pak Kono dulu. Bu Tira, gak usah dihubungin Bu. Pak Kono itu beliau agak subjektif sama saya karena ada salah paham kecil. Halo, selamat siang Pak Kono. Saya Tira dari HRD Supermarket Utama. Kami sedang mewawancarai mantan staf Bapak yang bernama Lulu.
Selamat siang Bu Tira. Mengenai Lulu, saya harus jujur demi integritas. Lulu kami berhentikan secara tidak hormat karena terbukti melakukan kecurangan berulang kali dengan menahan uang kembalian pelanggan untuk kepentingan pribadi. Terima kasih atas informasinya Pak Kono. Lulu, kamu bukan hanya curang di tempat kerja lama, tapi di ruangan ini pun kamu baru saja berbohong kepada saya. Perusahaan kami tidak akan pernah menerima karyawan yang cacat kejujuran. Silakan angkat kaki dari ruangan ini. Pak, tolong Pak, lihat dulu barang-barang saya ini. Ini ada HP mahal, baju-baju branded, sama tas kulit. Semuanya masih bagus banget Pak. Dulu saya beli harganya jutaan. Duh Mbak, di pasar laku begini mana ada yang mau beli baju bermerek mahal-mahal. HP ini juga layarnya udah ada retak halus begini. Tolonglah Pak, sebutin aja berapa harga semuanya. Saya butuh uang banget hari ini buat bayar tunggakan kontrakan sama beli makan. Saya udah 2 hari cuma minum air keran Pak. Paling tinggi saya cuma bisa nawar 150.000 buat borongan semuanya. Mau nggak? Hah? 150.000 Pak? Ya Allah, baju ini aja dulu saya beli harganya 1 juta lebih Pak. HP ini belasan juta, masa semuanya cuma dihargain 150.000? Ya kalau nggak mau ya bawa pulang lagi aja Mbak. Gampang kan, saya kan pedagang loak, bukan toko second hand mall. Uang tunai segitu udah lumayan buat Mbak makan beberapa hari. Ya udah deh Pak, ambil semuanya. Mana uangnya Pak? Ini uangnya, lain kali kalau punya barang dijaga, jangan pas kepepet baru dijual obral begini. Dulu aku buang-buang uang receh 1.000-2.000 hasil nilai pak orang lain buat beli semua barang ini. Sekarang pas dibales, barang-barang mewah ini cuma dihargain recehan. Kenapa rasanya perih banget ya Allah? Aduh, sakit banget ya Allah, perut aku serasa ditusuk-tusuk. Tolong. Pak, Bu, tolongin saya. Minta uang 1.000 rupiah aja, Pak, buat beli roti. Perut saya sakit banget, tolong. Tunggu deh mas. Lihat deh cewek ini. Kamu inget gak? Ini kan mantan kasir minimarket dekat kompleks kita dulu yang suka nilep uang kembalian. Oh alah, iya benar, kasih licik yang penahanan uang kembalian saya 5.000 rupiah gara-gara alasan uang kecil habis itu kan. Bener-bener kualat kamu ya. Maafin saya ibu, bapak, saya aku salah, tolongin saya, perut saya sakit banget. Dulu waktu kamu pegang uang, kamu sombong, uang receh orang lain kamu anggap remeh dan kamu makan buat gaya hidup kamu. Sekarang kamu rasain sendiri akibatnya. Ayo mas, jalan aja, biarin orang curang kayak gini kena batunya. Betul, biar jadi pelajaran, mengambil hak orang lain itu ada adabnya. Bapak, ibu, jangan tinggalin saya. Ampun ya Allah, ampun, aku kapok. Kasihan sih tuh si Lulu, tapi aku masih kesel sama dia. Biarin aja dia nerima ajabnya. Mending aku antar pesanan basreng dan keripik kaca ini ke pelanggan yang lain. Untung aja pesan keripik kaca dan basreng ini gampang banget. Tinggal tap gambar di layar. Kasihan mbak. Pak, belum makan dari pagi, minta uang recehnya 1.000 atau 2.000 rupiah aja pak buat ganjel perut. Loh, kamu kan Lulu, kasir minimarket yang dulu selalu senyum manis tapi sengaja nggak balikin kembalian 2.000-an saya kan? Ibu yang dulu. Lihat kamu sekarang Lulu, dulu kamu punya pekerjaan bagus, pakaian bersih dan tempat tinggal yang nyaman. Tapi hanya karena kamu gak jujur pada uang receh, kamu kehilangan semuanya. Saya menyesal bu, saya sangat menyesal. Uang receh yang dulu saya anggap sepele ternyata menghancurkan hidup saya sampai ke dasar. Ini 1.000 rupiah dari saya, bukan karena saya benci, tapi supaya kamu selalu ingat kalau uang 1.000 inilah yang dulu kamu sepelekan. Semoga kamu bisa bertobat sungguh-sungguh. Uang receh 1.000 rupiah dulu aku merasa pintar karena berhasil mengumpulkan jutaan darinya.
dengan cara yang licik, tapi aku lupa. Gak ada kejahatan yang abadi. Takdir membalas dendam pada aku dengan cara paling menyakitkan. Aku kehilangan pekerjaan, kepercayaan, harga diri, dan masa depan aku. Ingatlah, jangan pernah merebut hak orang lain sekecil apapun nilainya. Karena uang receh yang kamu curi hari ini bisa jadi adalah awal dari kehancuran hidup kamu di masa depan. Punya pengalaman pahit, lucu, atau nyesek yang pengen banget dijadiin animasi di channel Kokomeong? Sekarang, cerita kamu bisa kita angkat jadi animasi. Paket 50k, punya ide garis besarnya aja, kirim rangkumannya, biar tim Kokomeong yang kreasikan alur dan konflik serunya. Paket 200k, mau cerita kamu 100% utuh tanpa diubah, kirim cerita lengkapmu, karakter dan lokasi kita samarkan. Plus, kamu bisa isi voice over asli buat satu karakter. Caranya gampang banget. Chat WhatsApp admin Kokomeong lewat link di bio atau deskripsi atau pin komentar. Isi nama, asal kota, akun sosmed kamu, lalu pilih paket yang kamu ambil. Isi data cerita, lalu kirim bukti transfer ke rekening yang ada di chat ya. Ini ceritaku. Apa ceritamu?